Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Syahdin Hasibuan MA selaku mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran tafsir modern Sayyid Qutb tentang bai'ah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Langsung saja tidak memperpanjang mukadimah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep pemikiran Sayyid Qutb atau tentang bai'ah. Selanjutnya, Al-Quran ini adalah kitab suci yang di dalamnya memuat hidayah dan ajaran moral universal bagi umat manusia sepanjang zaman. Pada hakikat ini, Al-Quran dipercaya dan diyakini tidak akan lapuk dan habis dikekang zaman. Akan tetapi, pada kenyataannya, bentuk dari teks Al-Quran yang dipahami secara parsial dan ideologis yang berdampak kurang baik terhadap tafsir, yang menyebabkan seolah kajian tafsir adalah menjadi teks yang mati dan tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Secara sekilas, tafsir kontemporer tak berbeda jauh dengan tafsir klasik. Keduanya memang difokuskan untuk menyelaraskan pesan Al-Quran sesuai dengan zamannya. Namun di masa modern, dampak kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi faktor utama yang mengarah pada tuntutan baru. Menurut para mufassir modern kontemporer, yang dibutuhkan pada masa ini adalah model dan metodologi dalam penafsiran dan pemahaman Al-Quran, agar kitab suci tetap menjadi kitab suci yang sempurna dan selalu relevan dengan setiap zaman dan mampu menjawab semua masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa ini. Dalam kitab Al-Quran, kata yang berhubungan dengan bai'ah ditemukan dalam 3 item dalam 2 surah, yaitu Quran surah Al-Fajr ayat 12 dan 18 dan Quran surah Al-Mumtahanah ayat 12. Karena itu Sayyid Qutb dalam uraian tafsirnya juga hanya memfokuskan pada 3 item surah tersebut, sebagaimana Al-Quran surah Al-Fajr ayat 10 yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Niscaya maka barang siapa yang melanggar janji, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa yang menempati janji, Allah akan memberinya pahala yang besar. Namun secara global, sebagaimana diuraikan bahwa maksud bai'ah adalah sejenis kegiatan perjanjian atau menolong dan melakukan perjanjian atau janji setia untuk patuh dan taat secara mutlak. Perjanjian tersebut bukan dalam bentuk kegiatan maksiat, melainkan di luar dalam kemaksiatan. Karena itu seutuhnya
Karena itu sebetulnya tidak ada bai'ah dalam hal kemaksiatan. Kondisi demikian itulah yang terjadi pada era Nabi Muhammad SAW beserta Khulafaur Rasyidin setelah Nabi. Maka dari itu bai'ah bermakna sebagai ikrar atau janji terhadap yang melakukan bai'ah agar taat dan patuh terhadap suatu pimpinan dalam berbagai kondisi susah maupun senang, tidak berkhianat dan lepas tangan, serta menjadi bagian dari pimpinan dengan kebulatan hati. Adapun bai'ah menurut pendapat Ibnu Katsir adalah tindakan untuk saling berjanji dan mengingat kesepakatan dua belah pihak, seakan-akan kedua pihak telah mempercayakan hatinya kepada lawan bai'ah, sehingga terciptalah sebuah ketulusan dan keikhlasan dalam sebuah janji. Di sini kesimpulan dari materi ini adalah Sayyid Qutb adalah salah satu seorang mufassir yang turut fokus menyumbangkan kontribusinya dalam dimensi politik dan tata negara. Tentang Sayyid Qutb adalah salah satu seorang pemikir yang mengklaim bahwa tidak ada hormat khusus terhadap bentuk dari negara Islam. Adapun yang diajarkan Nabi adalah suatu negara yang menjalankan nilai-nilai Islam, salah satunya demokrasi dan mengutamakan mufakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.